Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Isam Sasputra, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur dengan NPM 19081010066 dan di sini saya akan menjelaskan suatu topik yaitu web profil. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di topik web profil, yaitu yang pertama adalah pengertian dari web profil. Yang kedua adalah fungsi utama web profil. Yang ketiga adalah komponen-komponen web profil. Yang keempat adalah kelebihan web profil. Yang kelima adalah hal yang perlu dihindari dalam pembuatan web profil. Dan yang keenam adalah contoh web profil yang sudah ada. Ya, poin pertama, pengertian. Apa itu web profil? Web profil adalah sebuah situs yang menampilkan informasi profil sebuah perusahaan, organisasi, atau individual secara mendetail. Dengan adanya web profil, orang akan lebih mudah mendapatkan informasi terkait jasa atau produk yang ditawarkan perusahaan organisasi atau individual. Bukan hanya bagi klien atau calon pelanggan, web profil juga bermanfaat untuk menarik perhatian berbagai pihak, semisalnya mitra bisnis dan calon investor. Baik, poin kedua, fungsi utama. Apa sih fungsi utama web profil? Yaitu yang pertama adalah memberi gambaran umum tentang perusahaan atau organisasi atau individual tersebut. Lalu yang kedua adalah menampilkan informasi terkait produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan, organisasi, atau individual. Yang ketiga adalah menunjukkan kredibilitas sebuah perusahaan, organisasi, atau individual. Yang keempat adalah membuka peluang bisnis yang lebih besar untuk sebuah perusahaan, organisasi, atau individual. Dan yang terakhir adalah menarik pelanggan untuk membeli atau menyewa jasa sebuah perusahaan, organisasi, atau individual. Poin ketiga, komponen web profil. Apa saja yang ada di web profil? Yaitu yang pertama, data profil. Data profil wajib diisi oleh semua web profil. Dan di sini meliputkan nama, alamat, informasi kontak, dan tanggal didirikannya. Yang kedua, informasi dasar. Di sini menampilkan informasi dasar suatu organisasi, perusahaan, atau individual, seperti deskripsi singkat, visi dan misi, penjelasan produk atau jasa yang ditawarkan, dan tim inti. Dan yang terakhir adalah pencapaian. Pencapaian adalah data yang opsional untuk dimasukkan. Jika perusahaan, organisasi, atau individual memiliki sertifikat atau penghargaan, dapat dimasukkan ke web profil. Poin keempat, kelebihan. Yang pertama adalah biaya yang terjangkau. Biaya promosi penggunaan web profil ini lebih terjangkau dibandingkan dengan media lainnya. Untuk beberapa harga pembuatan webnya, bisa Anda tanyakan kepada web developer pembuatan website. Selanjutnya, jangkauan promosi yang luas. Dikarenakan yang digunakan adalah media internet, tidak heran jika jangkauannya sangatlah mudah. Dengan menggunakan media ini, web profil bisa diakses di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Poin ketiga, lebih efektif dan efisien. Manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan web profil perusahaan yaitu lebih efektif, sehingga klien atau customer bisa berinteraksi langsung dengan perusahaan. Dan yang keempat adalah Anda kemudahan untuk update informasi. Anda akan dimudahkan untuk mengupdate informasi terbaru seperti rilis, post, jadwal kegiatan, dan lainnya. Dengan demikian, calon klien dan pelanggan dapat mengetahui perkembangan terbaru perusahaan atau organisasi walaupun jaraknya pun sangatlah jauh. Poin kelima, hal yang perlu dihindari dalam pembuatan web profil. Yang pertama adalah navigasi yang buruk. Pengunjung mengakses website karena satu hal, yaitu kebutuhan informasi yang spesifik. Akan menjadikan para pengunjung frustasi dan segera meninggalkan website tersebut jika mereka tidak segera mendapatkan inti informasi dari website dan perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak ada kata ajakan. Kesalahan mendasar dari banyak web profil ataupun bisnis online adalah menggunakan banyak tulisan dan penjelasan yang berbelit-belit
tanpa diakhiri dengan kalimat ajakan, seperti ajakan untuk mendaftar, membeli, atau menghubungi. Yang ketiga, tampilan warna yang tidak sesuai. Pemilihan warna dan kontras pada website memang bukan prioritas utama, tetapi tetap harus diperhatikan. Karena jika warna teks tidak memiliki kontras yang cukup dengan warna background, maka teks tersebut susah untuk dibaca oleh para pengunjung. Yang keempat adalah konten yang tidak jelas. Jika merasa konten tersebut bukan yang mereka cari, maka pengunjung akan melihat sekilas keseluruhan tampilan website. Jika masih tidak ada sesuatu yang menarik, maka pengunjung akan segera pergi dari website tersebut. Yang kelima, tampilan yang tidak teratur. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi yang ingin ditampilkan dan dijejalkan pada satu halaman tersebut. Poin ke-6, contoh web profil. Di sini saya akan menunjukkan 3 web profil yang dapat ditiru. Yaitu yang pertama adalah BCA Digital. Kenapa saya memilih website ini? Karena BCA Digital memiliki desain yang simple namun efektif. Lalu yang kedua, web profil Gojek. Di sini Gojek memiliki web profil yang sangat menarik perhatian dengan cara mereka menampilkan video di halaman utama mereka. Lalu yang ketiga adalah web profil McDonald's. Mereka memiliki web profil yang cukup rumit tapi dengan penjelasan yang singkat dan akurat. Dan terakhirnya adalah terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang web profil. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.